Okay. Is it recording right now? Okay, it's recording. It's recording. Listening's on and welcome to my channel. Ya, halo guys. Selamat. Ini jam berapa sih? Siang, masih siang. Selamat siang. And welcome back to my channel Bedul Motovlog. Yes, boom, boom, boom. Yap, sesuai judul, kita let's to the point. Anyway, ini lagi di kamar gua. Bodoh amat ngomongin apa sih dulu. Jadi, sesuai judul, ya, gua mau cerita gimana gua crash. Ya, gua crash again. Waktu itu naik Supra dan sekarang naik CUT. Jadi, gua mau cerita-cerita aja, mau berbagi pengalaman aja, mau sharing-sharing aja. Yap. Berawal dari tanggal 4 Desember pagi itu gue lagi di daerah Joglo. Gue mau pergi ke Jakarta, mau menghadiri suatu acara lah. Gue lewat waktu itu lewat Joglo sama Bagas, Anggar Bagas Mara. Kalau kalian lihat di Instagram gue belakangan ini sering upload foto. Terus gue fotografernya itu dia. Kalian follow aja Instagram gue, cek di description box. Jangan malas buat baca dan buka deskripsi. Anyway, terus gue waktu itu jalan di daerah Joglo. Mungkin kalau misalnya kalian yang tahu, ya yang sering lewat daerah Joglo, sekarang ini kan lagi diperbaikin tuh, jalanannya lagi diaspal. Kalau nggak salah sih setelah jembatan atau apalah, gue nggak tahu persisnya Joglonya itu di mana atau di mana. Dan oh iya, buat kalian yang nanya, bang ada videonya nggak bang? Waktu itu lagi on cam nggak bang? Lagi ngerekam nggak? Enggak. Waktu itu gue lagi nggak ngerekam. Ini kamera gue taruh di tas dan jadi kameranya juga aman aja. Jadi waktu itu kebetulan nggak gue pakai, jadi nggak ada footage-nya. Sorry kalau kalian kecewa, ya kalian close aja video ini, nggak apa-apa, terserah. Gue cuma mau sharing aja kok. Ada suatu kejadian, jadi gue ada di jalur sebelah kanan. Nah pas lagi di jalur sebelah kanan itu gue kecepatan juga nggak ini kok, nggak kenceng banget. Waktu itu si Bagas juga bilangnya di bawah 30, soalnya emang pelan. Waktu itu gue lihat di arah berlawanan, gue di sebelah kanan itu ada banyak mobil sama motor yang datang. Loh kok banyak yang lawan arah gitu. Gue mulai ngerem, ternyata ada oli gitu, ada sisa-sisa oli yang bekas aspal gitu. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah lihat, kan kayak ada oli gitu tuh. Kalau kata Alfaki tuh tar, dia kayak tar gitulah, bukan tar meledak berdeleduk, bodo amat udah. Jadi ban depan gue kena sama oli itu, jadi lost traction, kepleset. Akhirnya gue low side ke kanan, gue jatuh pakai telapak dulu begini, terus gue jatuh guling begini. Karena kalau misalnya gue tetap tahan begini, pasti semua ini udah rusak, pasti udah luka di mana-mana. Jadi gue begini, lampiasinya ke tangan sebelah ini. Dan ya, gue nggak pakai gloves karena gloves gue waktu itu juga masih belum ada, masih mesen. Dan gue bandel, langsung jalan aja, nggak pakai perlindungan apa-apa. Jadi ya gue jalan aja. Akhirnya gue jatuh ke kanan, jeder. Nggak gitu juga sih suaranya, kok jeder, nggak, pokoknya serok begitulah pokoknya. Dan gue terguling-guling mungkin ada 2-3 kali atau 4 mungkin, maybe ya. Lukanya ada di sebelah sini, sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luka. Gue nggak mau terlalu nunjukin juga karena takut jadi disturbing picture in this video. Sekarang sih udah kering sih, bagian luarnya udah kering dan mungkin sedikit agak ngilu-ngilu, sakit gitu. Terus waktu itu cedera di sini juga, di sini lecet kanan, sini kiri juga. Terus lutut kanan kiri waktu itu sempat luka juga, sempat lecet, berdarah dikit, cuman nggak parah. Sekarang juga udah sembuh kok, yang di lutut sama di sini. Terus waktu itu bahu kanan gue itu waktu itu sempat sakit. Gue masih ingat banget, cuman bisa bergerak sampai sini doang, nggak bisa ngangkat begini, terus nggak bisa ke belakang begini, terus kalau ke depan cuman bisa nekuk begini doang, nggak bisa lurus begini. Jadi sekarang udah mendingan. Belum diurut sih waktu itu, soalnya karena gue masih luka kan, badan gue juga mungkin masih kaget, jadi belum sempet diurut. Sampai sekarang juga belum ngurut, tapi udah enakan sih, udah bisa gerak bebas. Mungkin kalian mau tahu kondisi CUT kayak gimana? Ayo deh kita lihat kondisi CUT kayak gimana, yuk. Oke, ini dia motor gua. Ya kalau misalnya berisik, sorry, soalnya emang di luar lagi hujan. Ini dia, this is my bike CUT. Kerusakannya kalau misalnya kalian mau tahu, ini pertama ini tuh spion jalu. Ini sewaktu itu pengganti frame slider juga sih waktu itu.
Jadi kalau misalnya nggak ada ini juga waktu itu gue nggak yakin kalau misalnya ini masih bakal utuh. Terus kedua ini lever, udah hancur lumayan lah. Terus sama ini juga levernya sebelah sini juga. Cuman it's okay, masih berfungsi dengan baik semuanya. Terus ini lampu sen. Ini waktu itu lampu sennya sempat copot. Cuman waktu itu dibenerin sama Bagas. Pakai baut dibuka dulu, habis itu dimasukin lagi. Cuman sebelah sini nggak ada, everything is okay. Ini lecet karena kena ini tuh, soalnya ini sempat mentok juga sini. Terus ini pecah, yap, kondom tangki pecah karena ketekan gitu kan. Terus sama yang paling parah ini sih itu fairing waktu itu kan kena banget nih sebelah sini, terus sampai bolong gini tuh kalau kelihatan, ini sampai bolong gitu. Oh iya, ini juga kena footstep tuh, kalau kelihatan footstep juga kena. Terus ini cover muffler bengkok tuh, kalau misalnya kelihatan penyok nih, sebelah sininya dempet, sebelah sininya kayak nganga gitu. Itu hancur, ya nggak hancur juga sih, maksudnya lecet yang parah lah. Terus ini plat nomor sampai pecah dalamnya, jadi nggak bisa dipasang ini. Paling nanti gue harus beli baru lagi untuk rumahannya. Ya cuman everything sih oke sih, nggak kenapa-napa. Dari mesin segitiga semuanya oke. Coba kita nyalain ya. So this is my key. Masih oke kok semua. Tadi pagi juga gue masih panasin, bensin masih banyak. Oke. Yep, everything's fine. Coba, nggak ada kenapa-napa sih, nggak ada luka, asik luka, nggak ada yang bermasalah pokoknya. Everything masih oke. Yap, I think is enough. Masih bisa jalan sih, nanti juga kalau misalnya gue udah baikan, gue udah masuk kantor, masih bisa jalan, soalnya ini semua masih berfungsi dengan baik. Terus paling ini aja sih, stang sebelah kanan kan waktu itu jatuhnya sebelah kanan, jadi stang tuh nekuk gini, kayak gini. Terus ini nahan, jadi ini sebagai pengganti flame slider gitu, stang baplangnya karena panjang. Terus ini kalau kelihatan di kamera itu catnya agak pecah, karena ini berarti stang sebelah kanan agak bengkok ke dalam dikit ya. Nanti gue gantilah, tunggu tanggal mainnya aja, tunggu gue udah sembuh total, udah bisa riding kemana-mana. Nah jadi gitu guys kondisinya si Uti. Ya pesan gue cuman ya hati-hati aja, lebih hati-hati di jalan. Jangan lupa juga full gear, jangan lupa itu penting, gloves, helm. Oh iya, anyway mungkin kalian mau tahu ya kondisi helm gue kayak gimana. Di sini ada helm gue. So this is my helmet. Glovesnya masih ada, tapi ada di tas, gue mager ngambil. Nah ini kalau misalnya kalian bisa lihat di sini tuh ada lecet, di sini tuh lecet putih gini, ini lumayan dalam. Terus sama ventilasi udaranya ini hilang, nggak tahu kemana, copot. Kalau respirator emang gue copot sih, ini emang begini. Terus sama ini sempat kebentur, terus sekarang jadi ngemple gini. Cuman ya it's okay, semua gue tempel pakai ini kok, pakai double tip yang ini nih. Double tip yang ini yang warna hitam, yang luarnya hijau gini tuh. Gue semua tempelnya pakai ini kok. Kan kalian banyak batu yang nanya nempelnya pakai apa bang? Nempelnya pakai ini, double tip yang ini. Terus sama hoodie gue. Nah, this is my hoodie. Waktu itu gue pakai hoodie ini RC Motogorets. Yap, waktu itu sih gue cuma mau pakai flanel doang, flanel warna hijau yang dari Uniqlo. Kalau misalnya kalian tahu, di gambarnya gue taruh di sini. Nah itu kalau tadinya gue pengen pakai itu kan tipis banget. Nah cuman nggak jadi karena gue waktu itu mikir bakal dingin banget. Terus di sini itu masih ada sisa aspal. Ini di sini. Kayaknya sih nggak kelihatan di kamera nih. Tuh, ini ada sisa-sisa aspal. Kalau misalnya kalian bingung kayak gimana, ini aja di kain. Baju atau enggak baju yang bekas kena permen karet kayak gimana sih lengketnya, kayak gitu lengketnya. Mungkin kalau misalnya gue pakai flanel, mungkin sini udah bonyok kemana tahu. Untungnya kalau misalnya waktu itu gue pakai ini, ya sedikit terselamatkan lah, meminimalisir cedera.
Oke, paling sampai situ aja untuk videonya. Terima kasih juga waktu itu Bagas. Waktu itu kan gue riding sama dia udah ngasih pertolongan pertama, dia udah ngabarin ke orang rumah gue juga. Special thanks juga buat Alfaki, terus buat Huda, buat Adit di atas roda 2. Mereka waktu itu pas si Bagas ngabarin di multi chat grup lain, waktu itu pada datang ke TKP. Jadi pada nungguin gue, waktu itu gue dijemput naik mobil, motor gue ditinggal, terus sorenya diambil sih. Jadi ya pesan gue, keep safety di luar sana, safety riding, safe ride, ride safe, apalah itu namanya, kalian pasti udah ngerti. Full gear jangan lupa, gloves, jaket, celana jeans, helm juga. Kalau misalnya gue nggak pakai helm, gue juga nggak yakin kepala gue sekarang kayak gimana. Ya terima kasih juga buat kalian subscriber, buat follower, udah waktu itu udah nge-support gue juga nggak bisa balas satu-satu waktu itu karena waktu itu tangan gue benar-benar masih sakit, nggak bisa gerak, ngomong mulu, aus. Anyway ya, sampai situ aja videonya. Terima kasih buat semua kalian yang udah mau dukung, udah mau support, udah nungguin video gue. Mungkin setelah video ini bakal ada satu video lagi, mungkin waktu itu masih ke pending itu ZX6R ya, pulang naik motor pakai ZX6R, itu masih ada satu video lagi, itu video terakhir, mungkin nanti ditunggu aja setelah video ini. Ya udah, paling sampai situ aja untuk penjelasan gua crash. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang udah ngedukung, yang udah ngedoain, dan hope you like it, hope you enjoy it, and I will see you guys on my next video. Bye bye.